Selamat datang kembali di channel Cikgu Berbagi Ilmu. Cikgu doakan sahabat semuanya dalam keadaan sehat, ya, tetap semangat dalam belajar, tetap semangat dalam menjalankan segala aktivitasnya. Oke ya. Cikgu pada kesempatan kali ini akan berbagi tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Ini merupakan perjuangan bangsa Indonesia, ya. Yang akan Cikgu bahas di sini adalah tentang perjuangan fisik atau perjuangan bersenjata. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan ini diawali dari datangnya Belanda kembali ke Indonesia. Indonesia setelah memproklamasi kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 45, bangsa Indonesia harus menghadapi Belanda yang ingin mengembalikan kekuasaannya atas Indonesia. Setelah Amerika Serikat menang perang melawan Jepang dan akhirnya Indonesia yang di bawah kekuasaan Jepang mau diberikan kepada Belanda, ya, karena Belanda merupakan sekutu Amerika Serikat. Dalam mempertahankan kemerdekaannya, bangsa Indonesia ini melakukan dua cara. Yang pertama, cara perjuangan fisik atau perjuangan bersenjata. Yang kedua, cara diplomasi. Yang Cikgu bahas kali ini adalah cara perjuangan fisik. Oke. Adapun perjuangan fisik yang terjadi itu ada banyak, ya. Di sini Cikgu tuliskan 8. Yang pertama ada pertempuran Surabaya, pertempuran 5 hari di Semarang, insiden Hotel Yamato, pertempuran Ambarawa, Bandung Lautan Api, pertempuran Medan Area, pertempuran Puputan Margarana, serangan umum 1 Maret. Tetapi tidak bisa semuanya dibahas dalam satu video, ya. Jadi Cikgu hanya membahas sedikit dari perjuangan yang tertulis di sini, ya. Oke, kita lanjutkan. Kita akan membahas tentang pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya ini merupakan pertempuran antara bangsa Indonesia melawan sekutu. Pertempuran ini berlangsung sekitar 3 minggu, mulai dari tanggal 27 Oktober sampai 20 November 1945 dan melibatkan hampir seluruh penduduk Surabaya. Jadi setelah Indonesia merdeka, ini masih harus mempertahankan kemerdekaannya. Sebelumnya harus merebut, ya, kemerdekaan itu. Setelah merdeka masih harus mempertahankan kemerdekaannya, ya. Luar biasa sekali para pendiri bangsa ini, ya. Oke, kemudian kita bahas ke selanjutnya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu datang ke Surabaya di bawah pimpinan AWS Malabi. Pada tanggal 26 Oktober 1945, sekutu menyerang Kalisosok dan membebaskan para tentara Belanda yang ditawan bangsa Indonesia, ya. Wajar, ya, kalau para tentara Belanda dibebaskan oleh sekutu, karena Belanda ini merupakan salah satu bagian daripada sekutu itu sendiri, ya. Sekutu di sini adalah merupakan kelompok, ya, kelompok dalam Perang Dingin yang merupakan lawan daripada blok AS, yaitu blok dari Jerman, Jepang, dan Italia. Pada tanggal 30 Oktober 1945 terjadilah bentrokan antara tentara Indonesia melawan sekutu di depan gedung Bank Internasio. Kebetulan AWS Malabi tewas dalam bentrokan tersebut, ya.
Karena peristiwa tersebut, Sekutu mengirim pasukan dalam jumlah yang besar ke Surabaya. Pada tanggal 9 November 1945, pihak Sekutu mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Surabaya agar menyerah paling lambat tanggal 10 November 1945 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Bagi para pejuang, ultimatum tersebut hanyalah dalih Sekutu untuk menguasai Surabaya. Ultimatum tersebut tidak dihiraukan karena dianggap sebagai penghinaan terhadap para pejuang Indonesia. Aneh ya, setelah Indonesia merdeka, Sekutu datang dengan seenaknya membebaskan para tawanan, kemudian mereka menyuruh rakyat Indonesia untuk menyerah kepada mereka. Ya, ini iya benar merupakan penghinaan terhadap para pejuang ya. Mereka sudah susah payah ya, sampai banyak yang gugur, akhirnya mereka disuruh menyerah ya. Ini merupakan sebuah penghinaan. Pada tanggal 10 November 1945, Sekutu menggempur Surabaya secara besar-besaran melalui darat, laut, dan udara. Bung Tomo dan para ulama mengobarkan semangat perlawanan para pemuda hingga pertempuran berlanjut sampai berhari-hari. Meskipun Surabaya berhasil dikuasai oleh Sekutu, pertempuran Surabaya menjadi simbol nasional atas perlawanan terhadap penjajahan. Untuk mengenang peristiwa heroik tersebut, tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan sampai sekarang ya. Di sekolah seharusnya kalau pas Hari Pahlawan ini ya diupayakan ya untuk dilaksanakan upacara ya, minimal untuk memperingati Hari Pahlawan agar peserta didik itu minimal mereka itu ya tahu ya. Walaupun sekarang materi IPS itu di sekolah semakin dipersempit, ya minimal anak-anak itu diberikan pengertian, dikasih tahu ya tentang sejarah Indonesia ya, terutama ya pertempuran Surabaya ini ya. Nanti sedikit demi sedikit paling tidak anak-anak harus tahu tentang sejarah negara mereka sendiri. Oke, yang kita bahas berikutnya adalah pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran ini antara rakyat Indonesia di Semarang dengan tentara Jepang. Pertempuran disebabkan karena adanya isu bahwa cadangan air minum di Desa Candi ya di salah satu wilayah di Semarang telah diracuni pihak Jepang pada tanggal 14 Oktober 1945. Untuk membuktikan kebenaran isu tersebut, Dr. Karyati melakukan uji laboratorium. Dr. Karyati gugur setelah ditembak oleh tentara Jepang ketika sedang melakukan pemeriksaan ya. Sebenarnya ini adalah upaya untuk menghilangkan bukti ya, upaya untuk menghilangkan bukti ya. Ini dari zaman Jepang sampai zaman sekarang yang sedang viral ya, upaya untuk menghilangkan bukti ya di TV. Sangat viral sekali ya tentang Verdi Sambo ya. Jadi ini pun ada kaitannya juga dengan pertempuran 5 hari di Semarang ya. Ini sebuah upaya untuk menghilangkan bukti sehingga Dr. Karyati ini dibunuh, ditembak oleh tentara Jepang agar tidak tahu bahwa mereka telah meracuni air tadi ya. Nah, ini pintarnya mereka seperti itu. Nah, tetapi hal ini direspon oleh para pemuda Semarang ya. Mereka marah dan serempak menyerbu tentara Jepang. Pada tanggal 15 sampai 20 Oktober 1945 terjadi pertempuran antara tentara keamanan rakyat yang dibantu oleh barisan pemuda melawan tentara Jepang. Ya, jadi mereka serentak melawan ya tentara keamanan rakyat dibantu barisan pemuda ya. Tentara keamanan rakyat ya sekarang ini adalah
TNI seperti itu ya, Tentara Indonesia. Pertempuran ini berakhir setelah terjadi perundingan. Perundingan tersebut diwakili oleh Kasman Singodimejo dan Mr. Sartono dari pihak Indonesia, sedangkan pihak Jepang diwakili oleh Letnan Kolonel Nomura. Oke ya, pembahasan kita hari ini baru di dua peristiwa tersebut, dari pertempuran Surabaya dilanjutkan pertempuran 5 hari di Semarang. Untuk materi yang lain ya, ilmu-ilmu yang lain, pertempuran yang lain nanti akan Cikgu bahas pada video berikutnya ya. Oke, mohon subscribe, nyalakan loncengnya kalau memang dirasa memberikan manfaat kepada sobatku semuanya. Oke, terima kasih, sampai di sini dulu. Kita lanjutkan pada video berikutnya di lain kesempatan. Oke.